还是送给我吧。陈少，灵山，清晨，未见，你越发好看了吗？就屏幕前的各位观众，执法殿精英训练营被有轩辕帝国一半，让我天道组织知晓，希望执法殿引言之不遇。原来是轩辕帝国在背后扶持。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-630-nya. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 629. Kemarin Kucing Gemoy telah memberitahu di mana lokasi alam rahasia yang telah kelompok Jalan Langit temukan. Sementara orang-orang dari aula penegak hukum yang hendak menangkapnya malah gagal. Namun mereka tetap yakin Kucing Gemoy masih ada di sini. Sedangkan para warga yang menerima informasi itu berusaha untuk pergi keluar agar bisa memastikan kebenaran dari alam rahasia tersebut. Tapi aula penegak hukum tidaklah membiarkan hal itu dan langsung saja menghabisi mereka yang mencoba pergi dari kota ini. Untuk Tuan Ansu sendiri telah mengetahui informasi tersebut. Namun dia sadar kalau alam rahasia yang dimaksud adalah camp miliknya. Sayang sekali dia sudah benar-benar terlambat, pasalnya para murid yang ada di sini sudah kehilangan kultivasi. Bahkan para tetua yang menjaga tempat ini telah dihabisi. Alhasil Ansu semakin membenci orang-orang dari kelompok Jalan Langit. Ia berjanji akan menghabisi mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah kota di mana para warga mulai menganggap kelompok Jalan Langit ternyata sangat jahat. Pasalnya, camp latihan elit aula penegak hukum sudah dimusnahkan hingga ke akar-akarnya. Jadi para warga berpikir di balik kelompok itu pasti ada kekuatan besar tertinggi yang mendukung. Di tengah semua itu, sebuah fenomena langit tiba-tiba saja muncul yang membuat mereka terkejut. Terlebih lagi, sebuah portal muncul yang menandakan kedatangan seseorang yang tidak bukan adalah Kinchen. Orang-orang telah mengenalinya sebagai anggota Jalan Langit. Kinchen memberitahu kalau pembantaian camp latihan elit aula penegak hukum mereka memang adalah pelakunya. Selain itu, dia yang berterima kasih kepada Kekaisaran Xuan Yuan yang telah memberitahukannya informasi tersebut, yang membuat kelompoknya mengetahui di mana lokasi camp latihan elit aula penegak hukum berada. Kabar ini tentu saja membuat mereka terkejut karena Kinchen telah mengatakan keterlibatan Kekaisaran Xuan Yuan. Jadi bisa dikatakan hancurnya camp latihan elit itu, Kekaisaran Xuan Yuan memiliki andil juga. Mereka semakin penasaran siapakah Kinchen ini. Sebelum pergi, Kinchen harap aula penegak hukum bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, supaya kedepannya mereka lebih sering melakukan kegiatan yang baik. Kinchen sudah memperingati mereka agar tidak mengulangi hal yang sama. Apa yang barusan Kinchen katakan membuat para warga meyakini ternyata ada Kekaisaran Xuan Yuan yang melindungi. Alhasil mereka menjadi tidak heran mengapa kelompok Jalan Langit begitu hebat. Karena Kekaisaran Xuan Yuan memang berisikan orang-orang kuat. 同时，执法殿精英训练营被有轩辕帝国一半，让我天道组织知晓，希望执法殿引言之不遇。原来是轩辕帝国在背后扶持。 Sementara itu, tetua Kekaisaran Xuan Yuan tidaklah menduga kalau kekaisaran mereka memberikan dukungan kepada Jalan Langit. Tetua ini yakin kalau Tuan Wusan menyembunyikan hal itu dari mereka. Namun, Tuan Shen juga baru tahu akan hal tersebut. Ia berpikir kalau ini mungkin diatur sendiri oleh kaisar mereka. Tetua ini senang karena bagaimanapun aula penegak hukum dan istana Piao Miao telah berani menghabisi murid Kekaisaran Xuan Yuan. Inilah balasan yang harus mereka terima. Sementara itu, Feng Xiaoyu benar-benar penasaran sebenarnya siapa yang telah sengaja memfitnah Kekaisaran Xuan Yuan-nya. Karena bagaimanapun mereka tidaklah pernah berhubungan dengan Jalan Langit.
ia tidak ingin hubungannya dengan Sang Guanxia terganggu. Namun aula penegak hukum pasti akan mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Xuanyuan setelah tahu tentang fitnah tersebut. Feng Shouyu benar-benar kesal dan apa yang telah mereka alami. Di sisi lain, Tuan Ansu telah tiba di kota. Ia langsung menghancurkan formasi dan bertanya di manakah orang dari kelompok Jalan Langit. Tetua ini memberitahu kalau mereka telah mengurung orang tersebut di kota Huangguang. Namun mereka masihlah belum bisa menemukannya. Tuan Ansu agak kesal karena sangat kecewa dengan apa yang telah mereka lakukan. Alhasil pencarian itu akan kembali dilakukan. Sisi kota mulai diselidiki, namun tidak ada tanda maupun jejak yang berhasil mereka temukan. Tuan Ansu yang kesal segera membentuk formasi besar di langit kota Huangguang. Ini bukanlah formasi biasa karena bisa mengendalikan semua orang yang ada di kota. Dengan formasi itu juga ia bisa melihat apa yang dilihat oleh para warga. Pencarian teruslah dilakukan oleh Tuan Ansu bahkan sampai ke gang-gang sempit dari kota itu. Tapi belum kunjung menemukan apapun. Pasalnya yang dia cari tengah bersantai di belakangnya. Bagi kucing gemoy, teknik deteksi itu sangatlah lemah. Tidaklah mungkin ia bisa menemukan keberadaannya. Benar saja, Tuan Ansu tidak menemukan apa-apa. Ia bahkan kesal kepada para bawahannya yang malah bertanya balik kepadanya. Berhubung tidak berhasil menemukan keberadaannya, jadi Tuan Ansu pun mengajak pasukannya dalam menyerang pos Kekaisaran Xuanyuan di kota Huangguang. Formasi pun hilang dan Tuan Ansu memberitahu kalau aula penegak hukum mereka dan Kekaisaran Xuanyuan tidak akan pernah berdamai. Serangan langsung saja dilakukan kepada anggota Kekaisaran Xuanyuan. Tindakan dari Tuan Ansu benar-benar kejam. Bahkan tetua ini tidak sempat berbicara karena langsung dihabisi olehnya. Dalam sekejap anggota Kekaisaran Xuanyuan tumbang di tangannya. Ansu juga memberitahu kalau mulai sekarang aula penegak hukum akan menghabisi semua orang dari Kekaisaran Xuanyuan. Kabar ini tentu diketahui oleh para warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Mereka meyakini kalau aula penegak hukum akan segera melakukan peperangan dengan Kekaisaran Xuanyuan. Berita ini harus segera mereka sebarkan karena bagaimanapun dua kekuatan besar di wilayah Wu kini saling berperang. Kembali kepada Qin Chen, dia merasa rencananya sudah berjalan dengan lancar. Sebab konflik antara aula penegak hukum dan Kekaisaran Xuanyuan sudah tidak dapat lagi didamaikan. Atas apa yang terjadi, maka Sang Guanxia dan Feng Shouyu pasti akan datang untuk menyelidikinya. Sekarang merupakan waktu yang tepat bagi Qin Chen untuk meninggalkan langit pertama dan pergi ke keluarga Ji. Para bawahannya juga telah diberikan pesan oleh Qin Chen. Jadi mereka bergegas pergi untuk menyusul Qin Chen ke tempat keluarga Ji. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau orang-orang dari aula penegak hukum telah bertemu dengan seorang wanita yang masih belum kita tahu dia berasal dari mana. Namun pria ini memberitahu kalau berdasarkan perintah tuan mereka, ia sudah tidak bisa lagi mematuhi perintah dari wanita ini. Perkataannya pun membuat wanita ini kesal dan langsung saja melakukan penyerangan yang mengejutkannya. Untung saja dia masih bisa lepas dan segera membentuk pertahanan. Namun sepertinya ini tidak akan berlangsung lama. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.